Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan Sirah Nabawi, yang dimana pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke bab 3, yaitu masa kenabian. Gua Hiro menjadi tempat bersejarah. Di sanalah wahyu pertama kali turun, dan mulai saat itu Muhammad yang berusia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Masa kenabian dimulai perjuangan berat dan melelahkan menanti Rasulullah beserta para sahabat dalam menyebarkan Islam. Selama 13 tahun di Mekah, akhirnya Rasulullah memutuskan hijrah ke Madinah setelah situasi yang telah membahayakan kaum muslim. Ini gambaran besarnya ya. Kemudian diangkat menjadi Rasul Allah. Ramadan adalah bulan mengasihkan diri bagi Rasulullah SAW. Dan pada satu malam menjelang akhir Ramadan di usia beliau yang ke-40, saat beliau sendirian di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Peristiwa ini adalah pertemuan pertama Jibril dan Muhammad. Darinya kita mengambil pelajaran sebagai berikut. 1. Pertemuan ini adalah tanda penghargaan yang tinggi dari Allah yang Maha Besar kepada manusia. Kedua, respon Khadijah saat menyikapi kejadian yang menimpa dirinya adalah wanita yang cerdas dan berbudi luhur. Ketiga, pandangan Waraqah tentang makna peristiwa yang dialami Muhammad menjadi bukti keluasan ilmunya. Kemudian, cara wahyu diturunkan. Yang pertama adalah melalui malaikat Jibril atau disebut dengan wahyu al-Jail. Di sini malaikat Jibril berbentuk asli. 2 kali Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Kemudian pernah juga Jibril menyerupai salah seorang sahabat Nabi. Kemudian Jibril juga pernah datang tak terlihat ya. Dan cara ini yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah. Kemudian cara yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dari balik takbir. Pernah ketika Isra Mi'raj, di sana Rasulullah bicara langsung, Allah berkomunikasi langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bisikan dalam hati, ilham, dan mimpi saat tidur. Periode dan fase dakwah. Turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, membuat Rasulullah SAW memasuki tahapan baru dalam berdakwah. Tidak ada lagi waktu bagi Nabi untuk beristirahat dan bersantai hingga akhir hayat. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Waktu tidur telah berlalu, wahai Khadijah, karena telah turun ayat ini. Bangunlah, lalu berilah peringatan." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 2. Kemudian periode Mekah diklasifikasikan menjadi 3 tahapan, yaitu A. Tahapan dakwah syariah, yaitu sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. B. Tahapan dakwah terang-terangan. Dan C. Tahapan dakwah Islam pada penduduk luar Mekah. Tahapan ini mencakup periode Madinah dan terus berlangsung hingga akhir kehidupan Rasulullah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang saat duri dimulai pertama kali Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada orang-orang terdekatnya, keluarga besar, serta para sahabat karibnya. Mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap Rasulullah menanggap dengan baik ajakan tersebut. Pada tahap ini umat Islam mulai diperintahkan untuk sholat. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Yang paling pertama ialah istrinya Khadijah binti Khuwailid, anak angkat beliau Zaid bin Harisah, sepupunya Ali bin Abi Thalib, yang ketika masih kecil hidup di bawah tanggungan Rasulullah, serta sahabat beliau Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi dari luar keluarga atau masih dalam suku Quraisy. Ini ada beberapa ya, ada Abu Ubaidah, Abu Salaman, Utsman bin Majud, Ubaidah, Sa'id bin Zaid, Fatimah bint Al-Qadzab, Al-Khattab. Ini adalah saudara perempuannya Umar bin Khattab ya, Fatimah binti Khattab. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sama istrinya Asma bin Umais, Khalid bin Sa'id, Khatim bin Haris,
dan Al-Muttalib bin Azhar. Sedangkan pemeluk Islam pertama dari suku non-Quraisy adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, kemudian Na'us bin Rabi'ah Al-Qari, Abdullah bin Jas, Bilal bin Ranah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, dan Amir bin Fuhairah. Nah, dakwah secara terbuka. 3 tahun berlalu, dakwah masih dilakukan secara sembunyi melalui pendekatan individu. Meskipun demikian, kaum Quraisy telah mengetahui dan mengenal Islam. Mereka sering menyebut Islam dalam perbincangan sehari. Kemudian ada suatu peristiwa di mana anak Rasulullah, yaitu anak perempuannya Fatimah Zahra, sangat sedih karena Rasulullah SAW ketika beliau sujud, seorang tokoh Quraisy yang jahat yang namanya Uqbah bin Abu Mu'id, dia menumpahkan kotoran unta ke punggung Rasulullah SAW, dan akhirnya dalam perang Badar Uqbah ini menemui ajalnya, yaitu dibunuh ya. Kemudian keluarga Yasir, Sumayyah, wanita syahid pertama dalam Islam. Jadi keluarga Yasir ini adalah keluarga yang pertama masuk dalam Islam, yaitu dari Bani Makjub. Dan ibunya Amr, jadi Yasir ini bapaknya, anaknya Amr, dan ibunya ada Sumayyah. Sumayyah ini disiksa ya sampai meninggal ya. Sumayyah ini disiksa sampai meninggal oleh Abu Jahal ya. Di sini Ammar dijemur di tengah panas terik yang luar biasa, lalu dadanya ditindih dengan batu merah yang sangat keras. Di tengah kesadaran yang tidak sempurna, orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu hingga kau mencaci Muhammad atau memuji Lata dan Uzza." Tapi Ammar tetap untuk mengatakan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan Allah adalah satu-satunya Tuhan ya. Kemudian siksa Bilal di siang bolong. Di sini sahabat Rasulullah yaitu Bilal bin Rabah pun tidak luput dari kekejian kaum musyrikin Quraisy ya. Jadi Bilal ini disiksa oleh majikannya yaitu bernama Umayyah, dengan di tubuh Bilal ini ditelentangkan di sinar matahari, kemudian ditimpa oleh sebuah batu yang besar ya. Kemudian Darul Arqam ini adalah tempat di mana Rasulullah dan para sahabat bersembunyi, berkumpul, dan di sana Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah yaitu sunnah kepada orang-orang yang telah beriman ya. Oke, di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.